Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Amalia Mega Hardianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Ella. Selamat pagi Bu Ella. Selamat pagi Bu Mega. Iya, jadi di sini Bu Ella mengajar seni budaya teater, ya. Oke, Bu Ella, bagaimana pagi ini? Apakah sehat nih? Alhamdulillah sehat. Cerah sekali pagi ini ya. Oh ya, baik-baik. Bu Mega gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ella. Jadi di sini saya ingin mengobrol-ngobrol dengan Bu Ella. Ya. Harapannya di sini saya akan mensupervisi Bu Ella dengan 3 tahap. Nanti di sini ada tahap pra-observasi, ngobrol-ngobrol di sebelum observasi, kemudian kita nanti masuk di observasi. Saya masuk kelas ke Bu Ella, kemudian nanti ada pasca observasi yang dimana nanti pada saat pasca observasi kita bertemu dengan pengajar praktik saya. Begitu. Nah, tujuan supervisi di sini adalah nanti di sini kita akan mengetahui kira-kira saya akan mengamati pembelajaran Bu Ella itu seperti apa, apakah nanti ada yang akan lebih dikembangkan agar pembelajaran lebih menarik, begitu ya Bu Ella. Jadi nanti murid-murid akan lebih menyenangkan dalam pembelajaran seni budaya tersebut. Oke. Sebelum nanti saya observasi ke Bu Ella, ada beberapa pertanyaan ya Bu Ella yang akan saya sampaikan dan saya akan tanyakan di sini. Yang pertama, kira-kira nanti sebelum saya masuk ke kelas Bu Ella nih pada saat observasi, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat itu apa nih Bu? Tujuan pembelajaran nantinya yang akan saya capai atau saya dan siswa capai itu adalah siswa bisa membedakan antara teater tradisional di setiap daerah yang ada di Indonesia. Jadi tadi siswa bisa membedakan antara teater tradisional setiap daerah. Betul sekali. Jadi setiap daerah itu memang berbeda-beda nih teater tradisionalnya begitu. Oke, itu tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai dari murid tersebut nih. Ya, betul. Oke, kemudian dari tujuan pembelajaran itu, area pengembangan yang hendak dicapai itu dari pembelajaran itu apa saja ya, Bu Ella? Karena tujuannya itu berarti nanti untuk area pengembangannya ke arah kognitifnya. Ya, siswa tahu bisa membedakan teater tradisional setiap daerah itu seperti apa. Oke, jadi dalam artian kognitif itu membedakan antara karakteristik juga nggih Bu? Iya, betul sekali. Mungkin pengetahuan gitu nggih Bu? Pengetahuan, keterampilannya mungkin bisa? Oh, bisa. Setelah itu nanti ketika sudah membedakan, mereka bisa nantinya untuk membuat suatu konsep teater tradisional yang nantinya akan mereka peragakan seperti itu. Jadi nanti pada intinya di situ mereka akan memperagakan juga nih Bu, mempergelarkan begitu. Oke. Baik Bu Ella, jadi dari area pengembangan yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran tersebut, saya akan bertanya tentang rancangan pembelajaran yang akan Bu Ella lakukan di dalam kelas, mulai dari strategi pembelajaran apa yang akan dipakai, model pembelajaran, metode pembelajaran. Ya. Jadi dari mulai strategi apa yang akan dicapai Bu Ella? Dari tujuan yang sudah ditetapkan tadi, untuk strategi yang nantinya akan saya pakai adalah strategi berbasis masalah, pembelajaran berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah yang dipakai di sini. Oke. Kemudian dengan metode pembelajaran, model nggih dengan model pembelajaran. Dengan model pembelajarannya PBL, Problem Based Learning. Nggih. Kita menyampaikan ada permasalahan, kemudian kita bersama-sama memecahkan masalahnya. Dari situ metode pembelajaran yang saya pakai adalah metode diskusi serta tanya jawab, baik dari
tanya jawab antara siswa dengan siswa, ataupun nanti tanya jawab siswa dengan guru sebagai fasilitator. Oke, baik. Jadi dari sini saya melihat nanti strategi pembelajaran yang Bu Ella lakukan dari agar tujuan pembelajaran itu tercapai dengan berbasis masalah, kemudian dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning ya. Kemudian metode pembelajarannya nanti dengan diskusi dan tanya jawab. Jadi di situ di kelas ada interaksi begitu ya Bu Ella. Jadi tidak monoton, dan juga mereka juga mendapat pengetahuan yang banyak, tidak hanya dengan teman-teman yang di dekatnya saja, tetapi dengan teman sekelas dan juga guru sebagai fasilitator. Betul. Begitu ya Bu Ella? Oke. Kemudian dalam pembelajaran tersebut kira-kira media pembelajaran apa yang Bu Ella pakai untuk agar tujuan pembelajaran tersebut tercapai begitu? Ya. Karena kita mau membedakan teater tradisional setiap daerah, tentunya kita harus menayangkan gimana sih contoh dari teater tradisional setiap daerah tersebut. Otomatis media pembelajarannya kita gunakan ada layar LCD, kemudian laptop tuh. Oke. Jadi nanti tetap ditayangkan di dalam sebuah kelas tersebut. Betul. Biar pengetahuan mereka juga terbuka gitu. Jadi media pembelajaran memang harus ada LCD, laptop, kemudian video teater begitu. Iya, betul, yang sumbernya dari YouTube. Yang sumbernya dari internet YouTube gitu ya. Oke. Kemudian Ibu, dari rancangan pembelajaran tersebut kira-kira waktu pelaksanaan yang bisa saya ikuti pembelajaran Bu Ella itu hari apa, di kelas apa, dan mungkin kira-kira di jam keberapa begitu Bu Ella? Kebetulan nanti minggu depan hari Selasa. Hari Selasa itu saya ada jam di kelas 11.3 di jam ke-56 kalau tidak salah. Di jam ke-56 Oke, nanti kita bertemu di hari Selasa depan Oke, kita nanti bertemu di Selasa depan di kelas 11.3. Betul. Di jam ke-56. Oke, begitu. Jadi nanti di sini pada saat saya akan mengobservasi Bu Ella, di situ nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bu Ella. Kemudian situ saya akan mencatat dari kegiatan pembelajarannya Bu Ella. Nanti setelah itu kita akan merefleksikannya pada saat pasca observasi bersama dengan pengajar praktik saya. Begitu Bu Ella. Kemudian kira-kira nih Bu Ella, dari percakapan ini apa sih yang didapat dari percakapan ini untuk Bu Ella begitu? Ya, dari percakapan ini yang didapat adalah semakin termotivasi untuk membuat suatu pembelajaran yang menarik di kelas. Tentunya kita juga semakin tertantang gimana sih caranya membuat suasana di kelas itu menjadi nyaman dan tertarik dengan pelajaran yang kita ampu seperti itu. Oke, semakin tertantang semakin termotivasi. Gimana nih caranya kita sebagai guru agar anak-anak ini tertarik di pembelajaran kita. Nah, agar anak-anak itu tidak menduakan gitu lah Ibu, lebih ke ini setelah ini pembelajaran seni budaya nih begitu ya Bu. Betul. Oke. Terima kasih Bu Ella atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi kelas. Oke. Sekian pra-observasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, masih semangat ya? Masih. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon tolong dipimpin doa kelas. Ya. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa mulai.
Selesai. 11 sudah dihitung. 11.3. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Sidna. Muhammad Sidna kenapa? Izin Bu. Oke, terus Sakit Bu. Keterangan sakit. sakit. Ibu. Oke, terus siapa lagi? Mari Salim. Mati kenapa? Sakit Bu. Siapa lagi? Sintia. Iya, Sintia kenapa? Sakit Bu. Terus siapa lagi? Ya. Sudah lengkap ya? Selain yang tadi disebutkan ya? Oke, saya mau tanya dulu ke kalian. Masih ingat pembelajaran minggu lalu membahas tentang apa? Masih ya? Bahas tentang apa? Iya, seni teater. Membahas tentang seni teater. Bagaimana sih cara bermain teater? Nah, di dalam bermain teater tentu ada yang namanya kita berbicara. Suara kita, intonasinya, artikulasinya. Satu kata bisa kita ucapkan dalam berbagai intonasi. Bergantung dengan suasana yang kita ciptakan sesuai dengan naskah yang akan kita tampilkan. Contohnya nih, kata karena kita berada di Brebes, kita pakai bahasa Brebes ya. Ader. Ader itu artinya apa? Artinya apa? Oke. Coba. Yes. Yes, kalau misalkan nih kamu tanya ke orang dengan kata ader, tapi tanyanya santai, slow, gimana? Satu aja. Gimana? Ader. Benar? Kalau misalkan tanyanya dengan emosi yang meluap-luap, gimana? Ya, bisa. Ader. Sambil kata? Otot. Nah, oke. Kenapa sih? Nah, bahasa. Ya, kita tadi berbicara ataupun berdialog dengan bahasa yang ada di daerah kita. Nah, teater yang menggunakan bahasa daerah berarti kita akan membahas tentang teater tradisional. Oke, betul sekali, membahas tentang teater tradisional. Nah, saya bagikan LKPD yang nantinya di dalamnya ada langkah-langkah yang perlu kalian lakukan untuk kegiatan kalian hari ini. Ya. Ini saya anggap sudah berkelompok ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Yuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mas. Ya. Di dalam LKPD tersebut ada link YouTube yang berisi tentang contoh dari teater tradisional. Silahkan kalian bersama-sama teman kelompok kalian untuk mengamati yang namanya teater tradisional itu wujudnya seperti apa sih? Silahkan diskusikan ciri-cirinya. Oke? Oke, amati video tersebut dalam waktu 5 menit. Ya. Keluarkan HP-nya boleh? Dibuka, coba dibuka. Sudah dibuka belum? Oke, sudah cukup.
sendiri, Bu. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Evan Erlangga Adrian. Menurut saya selain dari bahasa teater dalam video tersebut, bahwasanya ada unsur lain yaitu musik lagu, jadi seperti gamelan itu menunjukkan bahwasanya teater tradisional. Oke, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Betul sekali, musiknya. Nah, musik tradisional ya otomatis menggunakan musik tradisional. Nah, seperti tadi dicontohkan menggunakan gamelan. Nah, video yang kalian tonton itu jenis teater tradisional apa sih? Pernah kalian tonton tidak? Apa? Mite. Itu jenis cerita rakyat. Teater tradisionalnya. Pernah kalian nonton teater tradisional itu? Belum. Itu merupakan contoh dari teater tradisional yang ada di Jawa Tengah. Nah, tadi bahasanya pakai bahasa apa sih tadi? Bahasa Jawa kan? Itu berarti teater tradisional yang ada di Jawa Tengah. Namanya apa ya? Ketoprak. Betul sekali Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ternyata teater tradisional itu memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Kalau di Jawa Tengah namanya ketoprak. Kalau di Jawa Timur namanya apa ya? Dan tentunya memiliki bentuk dan ciri-ciri yang berbeda antara ketoprak maupun ludruk. Oleh karena itu, setelah ini silahkan kalian nanti diskusi mengenai teater tradisional yang ada di setiap daerah. Saya tentukan daerahnya ya. Oh, maaf. Saya tentukan jenis teater tradisionalnya ya. Kelompok 1, silahkan kalian diskusikan lenong. Ya. Kelompok 2, diskusikan ludruk. Kelompok 3, diskusikan tentang mamanda. Mamanda, cari tahu tuh mamanda itu apa. Kelompok 4, diskusikan randai. Ya, dan kelompok 5, diskusikan teater makyong. Nah, silakan. Coba cari ya. Kelompok 1 dapat apa? Ini mencari lanangnya tuh sesuai itunya, Bu. Iya, sesuai dengan yang Apa pertanyaannya? Tinggal ditambahin lanang gitu, Bu. Iya, betul. Ada 3 soalnya. Bagaimana pola gerakan aktor dalam teater lenong, bagaimana alur cerita yang disajikan dalam teater lenong, sama bagaimana penggunaan musik dalam teater lenong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Batarian dan Saya Nadia Devotrin. Saya Dimas Ayu Masalsabila. Saya Arna Satria Madewa. Saya Dimas Arya Surgaskoro. Dan saya Evan Erlangga. Yang pertama, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai bagaimana alur cerita yang disajikan dalam teater tradisional tersebut. Dalam perkembangannya, teater lenong itu pada awalnya mewariskan gaya Tiongkok atau mengambil budaya banyaknya dari budaya Tiongkok. Namun seiring perkembangan zaman, rupanya teater lenong juga mengambil budaya-budaya asal Betawi. Perkenalkan, nama saya Rabi Arasid, Makassar Tujuh. Teater lenong apakah masih berkembang di zaman sekarang? Silakan dijawab oleh kelompok 1. Atau perkembangan lain. Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah presentasi semua di depan. Kalian sudah tahu mana lenong itu seperti apa,
contohnya seperti ketoprak, lalu lenong, rudruk, dan masih banyak lagi.